Surat Yudas. Surat ini berisikan tentang nasihat dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat. Dalam bagian ini, sang rasul mendefinisikan bahwa sang penyesat adalah orang-orang fasik, penuh dengan tipu daya, musuh dari kasih karunia Allah. Mereka menyangkali kebenaran. Mereka ditentukan untuk menerima penghakiman. Kita masuk ke bagian pertama. Mereka adalah orang-orang fasik. Itu adalah salah satu kata ucapan favorit oleh sang rasul. Sementara orang-orang itu mengklaim sebagai milik Allah, kenyataannya mereka fasik dalam pikiran dan kehidupan mereka. Mereka mungkin memiliki suatu bentuk kesalehan, tetapi mereka tidak memiliki kuasa kesalehan yang hidup dalam diri orang Kristen yang sejati. Kita bisa lihat di 2 Timotius 3 ayat 5. Berikutnya, mereka penuh dengan tipu daya. Mereka masuk, menyelusup, menyelinap dengan diam-diam, mencuri dengan menyamar. Terkadang agen-agen iblis yang menyamar menyusup masuk dengan bantuan-bantuan dari agen yang lain. Tetapi orang-orang yang dimaksudkan di sini masuk sendiri. Bagaimana saudara-saudara palsu itu dapat masuk dalam persekutuan orang kudus? Para prajurit itu telah tertidur di tempat penjagaan mereka. Para pemimpin rohani di gereja-gereja terlalu berpuas diri dan ceroboh. Ini menjelaskan mengapa Yudas meniupkan trompet, yaitu untuk membangunkan mereka dan berjaga-jaga akan hal-hal yang jahat. Bagian yang berikut tentang ciri guru-guru palsu ialah mereka adalah musuh kasih karunia Allah. Mengapa mereka masuk ke dalam gereja? Untuk mencoba mengubah ajaran dan menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Kita bisa lihat di ayat yang keempat. Kata melampiaskan hawa nafsu berarti ceroboh, tidak memiliki moral, tidak senonoh. Seorang yang mengikuti hawa nafsu hanya memikirkan bagaimana ia dapat memuaskan nafsunya, dan apapun yang disentuhnya menjadi ternoda oleh selera-seleranya yang rendah. Melampiaskan hawa nafsu adalah salah satu perbuatan daging yang berasal dari hati manusia yang dirasuki oleh iblis. Para penyesat itu seperti para bidat pada masa ini, menggunakan firman Allah untuk mempromosikan dan mempertahankan ajaran-ajaran mereka yang sesat. Mereka membujuk orang-orang Kristen muda dan belum dewasa yang belum memiliki dasar yang kuat dalam ajaran kitab suci. Bagian yang berikut yaitu mereka ditentukan untuk menerima penghakiman. Alasan mengapa mereka harus dihakimi oleh Allah. Yang pertama yaitu mereka menyangkal tentang Kristus. Yang kedua, mereka mempengaruhi orang-orang yang jujur, yang tulus percaya kepada Kristus untuk menaati kehendak mereka. Jadi
bagaimana seharusnya respon gereja terhadap keberadaan musuh yang tersembunyi dan berbahaya itu, dengan tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Iman itu mengacu pada ajaran yang diberikan Allah melalui rasul-rasul kepada gereja. Kata ajaran ditemukan setidaknya 16 kali dalam surat-surat penggembalaan saja. Paulus memperingatkan kepada Timotius dan Titus untuk meyakinkan bahwa orang-orang percaya harus diajarkan doktrin yang benar, yaitu ajaran yang mempromosikan kesehatan rohani gereja lokal. Walaupun guru dan pengkhotbah tertentu mungkin tidak menyetujui bagian-bagian teologi tertentu atau satu kebenaran dasar yang diakui oleh semua orang Kristen sejati. Respon gereja yang kedua yaitu kebenaran itu harus disampaikan. Yudas ayat 3 menekankan kepada orang-orang kudus. Kata itu berarti dipercayakan. Gereja secara kolektif dan setiap orang Kristen secara pribadi memiliki penata layanan yang harus dipenuhi. Bagian yang ketiga yaitu mempertahankan iman. Kata Yunaninya adalah sebuah istilah atletik yang memberi tambahan pada kosakata bahasa Inggris agonize atau menderita sekali. Itu adalah suatu gambaran tentang seorang atlet yang tekun. Kita harus selalu mengatakan kebenaran dalam kasih, dan senjata yang kita gunakan haruslah senjata rohani. Pada waktu yang sama, kita harus berani untuk berdiri teguh, mempertahankan iman, sekalipun sikap kita itu menyinggung perasaan sebagian orang dan membuat marah sebagian yang lain. Kita tidak berperang melawan musuh-musuh pribadi, tetapi melawan musuh-musuh Tuhan. Kehormatan dan kemuliaan Yesus Kristuslah yang dipertaruhkan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. 1 Timotius 6 ayat 12.